masuk dalam hadirat Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, apa Kau Allah yang kudus, namamu kudus, kami sembah, kami sembah. Allah yang kudus, Allah yang suci, kami muliakan. Mari sembah Tuhan, sembah Allah yang muliakan namanya Yesus. Terima kasih. Bawa hati kita yang tulus bagi Tuhan, bawa hidup kita, bawa hati yang penuh rindu untuk menikmati hadirat Tuhan saat siang hari ini. Bawa kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat hanya bagi Tuhan, dan bela seluruh bumi, seluruh umat memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Al Raja diagungkan
dengan kasih Kristus, Ibu Gembala membuka ibadah kita saat pagi hari. Kasih yang luar biasa telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ketika Engkau datang menyerahkan seluruh kehidupan-Mu, nebus dosa-dosa kami, dan kami memuliakan Engkau. Engkau menjadikan kami umat-umat yang tahu menyembah Engkau, tahu memuliakan Engkau. Seluruh bumi patut penuh dengan kemuliaan karena korban yang tak terhingga itu sudah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Biar kami tahu berterima kasih kepada Engkau, tahu bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, bersemua pengorbanan-Mu. Jangan sampai kami sia-siakan apa yang sudah Engkau korbankan buat kami, dan Engkau mau mengubah kehidupan kami dari gelap menjadi terang, dari susah menjadi suka, dari tak pengharapan, sekarang kami berpengharapan. Engkau melihat keberadaan dunia yang penuh dengan tantangan-tantangan ini ya Tuhan. Kalau kami tidak datang kepada Engkau, kalau Engkau tidak memberi kekuatan kepada kami, bagaimana kami dapat kuat menjadi umat yang tetap bertahan sampai akhir zaman? Untuk itu Kau tolong kami ya Tuhan, supaya kami tahu menghargai waktu-waktu yang Engkau berikan kepada kami untuk datang pada Engkau. Kami gunakan sebaik mungkin ya Tuhan. Sedikit sekali sebenarnya waktu yang kami berikan kepada Engkau, biar kami gunakan maksimal mungkin ya Tuhan, sehingga kami tidak sia-siakan waktu yang Engkau berikan ini. Dan kami percaya saat kami datang pada Engkau, Engkau melihat segala keberadaan kami ya Tuhan. Engkau melihat segala langkah-langkah kaki kami ke rumah-Mu. Ada yang penuh dengan perjuangan dari tempat yang jauh. Mereka sudah berlelah-lelah, mengeluarkan keringat, mengeluarkan biaya. Bahkan kami yang dekat pun ya Tuhan, kami semua menghargai kesempatan-kesempatan ini, sehingga kami boleh bersama-sama berhimpun di rumah-Mu ini. Roh Kudus, Engkau tolong kami, supaya setiap puji-pujian yang sebentar kami naikkan adalah puji-pujian yang berkenan di hadapan Engkau. Sehingga puji-pujian yang mengandung kuasa, mengandung hikmat, mengandung kasih. Kami tidak asal memuji, tapi kami pun boleh meraih berkat di dalam pujian yang kami naikkan. Karena Engkau mau supaya kami diubahkan waktu kami memuji. Engkau mau kami mengalami perubahan-perubahan itu dalam hidup ini, supaya kami boleh melihat betapa Engkau Allah yang nyata, Allah yang berkuasa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Roh Kudus, Engkau menuntun dan memimpin hati kami, pikiran kami, hidup kami ini terarah kepada Tuhan saja. Dan jangan sampai kami punya pikiran yang terus memikirkan perkara-perkara dunia. Tapi saat kami beribadah ini, kami gunakan dengan kasih-Mu, pikiran yang terarah ke atas, pikiran yang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati urapi semua pelayan-pelayan yang sudah mempersiapkan diri, bersatu bersama kami, memuji-muji Engkau. Apapun yang dilakukan oleh kami lakukan guna hormat bagi Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan, berkati ibadah ini, dan kami mohon tuntunan pimpinan Roh Kudus saja, untuk kami bisa bersatu hati, menyenangkan hati Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah ini, dalam pimpinan Roh Kudus saja. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita pagi ini, haleluya. Siapa yang sudah merasakan mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, pasti pribadinya, pribadi yang penuh sukacita, amin. Kalau mukanya masih murung, mukanya masih cemberut, berarti belum mengalami kuasa kebangkitan dalam hidupnya. Haleluya, bersukacita pagi hari ini, kita naikkan pujian, bersukacitalah kamu. Bersukacitalah kamu akan Tuhan, maka Ia pun akan mengaruniakan kepadamu semua kehendak hatimu. Bersukacitalah, bersukacita
kehendak hatimu. Tuhan itu baik, Dia adalah tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Dia mengenal orang yang berlindung kepadanya. Saudara, kita bangkit berdiri Bersukacitalah bersama. kamu akan Tuhan, maka Ia pun akan mengaruniakan kepadamu semua kehendak hatimu. Bersukacitalah. Bersukacitalah kamu akan Tuhan, maka Ia pun akan mengaruniakan kepadamu semua kehendak hatimu. Katakan, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, Dia adalah tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Dia mengenal orang yang berlindung kepadanya. Bersukacitalah kamu akan Tuhan, maka Ia pun akan mengaruniakan padamu semua kehendak hatimu. Katakan, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, Dia adalah tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Dia mengenal orang yang berlindung kepadanya. Bersukacitalah kamu akan Tuhan, maka Ia pun akan mengaruniakan padamu semua kehendak hatimu. Padamu semua kehendak hatimu. Padamu semua kehendak hatimu. Haleluya. Yang percaya Tuhan kita itu baik. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Allah kita itu baik. Bahkan Dia bangkit dari antara orang mati. Oleh sebab itu, mari kita kerahkan kekuatan Allah supaya segala musuh-musuh kita akan dihancurkan. Amin. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya. Kalau kita katakan Allah bangkit, kita bersorak hey. Kalau bukan kita ganti kalimat liriknya, tapi kita gunakan bahasa yang lebih memberkati kita. Kalau kita katakan Allah bangkit, kita harus penuh yakin kita katakan puji Tuhan. Kalau kita bilang hey,
Iblis berkata, kenapa? Kalau kita berkata, puji Tuhan, maka iblis hengkang daripada kita. Kita bangkit berdiri bersama. Kalau kita katakan, Allah bangkit, kita katakan, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit. Bersoraklah, puji Tuhan. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit. Bersoraklah, puji Tuhan. Allah bangkit, amin. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Amin. Yang percaya Allah kita bangkit. Oleh sebab itu, saatnya kita berkata, hai jiwaku, jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Amin. Kita sama-sama katakan, jadilah kuat, oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, jadilah kuat, oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Mari sama-sama umatnya, kita mendengar firman Tuhan yang menjadi janji bagi kita. Haleluya, amin. Dengarlah hai umatnya, dengar firman-Nya. Janjinya bagi kita yang dikasihi-Nya. Terang Allah telah datang, terbit atasmu. Bangkitlah hai umat-Nya, jadi pemenang. Jadilah kuat, oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Sekali lagi kita katakan, dengarlah hai umat-Nya, dengar firman-Nya. Janjinya bagi kita yang dikasihi-Nya. Terang Allah telah datang, terbit atasmu. Bangkitlah hai umat-Nya, jadi pemenang. Jadilah kuat, oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat, oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, jadilah kuat, oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat,
Jadilah kuat hanya di dalam kuasanya Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oleh kekuatan firman Allah, itu yang menjadi kekuatan kita. Firman yang telah menjadi manusia, diam di antara kita. Dan hanya Yesus yang menjadi juru selamat kita. Oleh sebab itu, mari buka hati, kembali menerima firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita, yang menguatkan iman kita kembali. Haleluya, Yesus. Bahwa dia juru selamat yang sesungguhnya. Dia terang bagi kegelapan. Dia jalan bagi setiap apa yang kita rindukan. Haleluya, Yesus. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, firman jadi manusia, diam di antara kita, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, firman jadi manusia. Saya undang kita bangkit berdiri bersama. Jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus Kaulah, Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau hidup bagi setiap jalan. Bila ini yang menjadi iman kita bersama, Dia Tuhan juru selamat. Dia terang bagi saat kita dalam kegelapan. Bahkan Dia pintu dalam setiap jalan yang mungkin tertutup, tetapi di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Akui Dia sebagai Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan turun tangan, akan menjamah kita, akan mengaruniakan apa yang menjadi kehendak hati kita. Kita akui Dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Firman yang telah menjadi manusia ada di antara kita. Kita imani bahwa hanya Yesuslah sumber pertolongan sesungguhnya. Firman jadi manusia. Haleluya, Yesus. Haleluya. Firman jadi manusia. Jadi manusia. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Katakan Yesus Kaulah juru selamat. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah, Yesus Kaulah.
Terima kasih Bapa di dalam surga, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, kami boleh kembali ada. Bagaimana layaknya kami datang untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, Bapa yang di surga, Kau selalu memelihara dalam kehidupan kami. Dan kami pagi hari ini, kami boleh membawa kami yang untuk memuji atau memuliakan nama Engkau. Engkau adalah Allah yang berkat disembah. Terima kasih Bapa dalam surga, tahu dalam kehidupan dan kehidupan kami. Tetap siang hari ini, tahu di dalam keadaan dan seluruh umat-umat jemaat tetap datang untuk memuji atau memuliakan nama Engkau. Dan kami boleh menyiapkan diri hati dan pikiran kami untuk sebagian sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mungkin hamba-Mu pada siang hari ini mempersiapkan untuk kami dengar dan kami percaya Bapa di surga yang selalu memelihara dan selalu umat-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, bagian kami boleh menyiapkan persembahan-persembahan yang kami sudah siapkan untuk berkat-berkat rumah-Mu di tempat ini. Karena kami percaya pada pagi hari ini menjelang siang, Kau ada bersama-sama dengan kami. Kau terlihat dan mendengar suara hati dan pikiran kami. Kami sudah memuliakan nama Engkau. Mungkin lewat pujian dan penyembahan kami pada pagi, siang, menjelang hari ini. Engkau yang selalu mendengar suara Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami lepaskan segala apapun yang mengikat di dalam tubuh hati roh jiwa kami. Mungkin pada kesempatan pagi menjelang sehari hari ini, kalau ada yang masih mengikat dalam tubuh hati roh jiwa kami, Kau usir dengan darah kuasa Yesus. Tetapkanlah seperti bagiannya. Hati dan pikiran kami tertuju kepada Bapa yang di surga, ada bersama-sama dengan kami dan ada di hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa dalam surga, melepaskan segala hal apapun yang mengikat dalam tubuh roh jiwa kami. Pada pagi hari ini, Engkau yang selalu memelihara dan kehidupan. Dan kami boleh membawa tubuh kami yang tidak kurang suatu apapun. Bahkan lewat pujian dan penyembahan kami tetap tertuju pada Engkau yang selalu melihat di dalam keadaan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami lepaskan lewat doa dan pengucapan syukur kami di pagi hari ini. Hanya kepada Bapa yang di surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan sekarang dulu akan berikan persembahan untuk Tuhan, kita naikkan pujian hari yang terindah. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya. Selanjutnya saya serahkan.
Kita bersyukur hari ini, amin. Bahasa kita jangan lupa, sebab semua orang punya bahasa ya. Katakan haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, amin ya. Jadi jangan asing dengan bahasa sendiri ya, jadi sama aja di tempat lain pun beda, nggak masalah. Yang penting kita punya bahasa yang spesial, jangan dirubah-rubah. Itu bahasa nenek moyang. GPDI sudah usianya di Indonesia 100 tahun ya. Pada wilayah 14, kita ada di wilayah 14 ya. Kita rayakan di Sukabumi ya nanti Selasa. Jadi bahasa kita dari Indonesia begitu ya udah. Ya. Kita hidup hari Senin haleluya, hari Selasa puji Tuhan, hari Rabu amin, terus putar begitu sampai minggu lain haleluya puji Tuhan. Nah, yang di rumah di atas ya, kita bersyukur hari ini kita hari ini memang tetap dalam Paskah ya, rayakan nikmati bangkitan Yesus, dan itu harus terpatri ya, bukan perayaannya tapi menjadi bagian apa makna Paskah ya, berkat yang luar biasa ya. Di Paskah itu bukan sekedar perayaan-perayaan ya, bagaimana menikmatinya hari ke hari, bahkan akan terus mencapai kesempurnaan ya. Kalau kita nggak disempurnakan nggak selamat ya. Kita jaga bicara bagaimana kesempurnaan yang dimaksud ya, bukan Allah kita tapi harus pola Tuhan. Kita minggu lalu sudah belajar, mungkin ada gambaran sedikit Bapak Samuel, gambarannya ya bagaimana Tuhan mengasihi kita, bangkitan itu adalah nyata buat kita ya. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah pengiringan kita. Semua pada sehat, semua pada kuat. Coba kalau sehat, kalau sakit senyumnya beda ya. Coba kalau sehat senyum beda juga. Waduh. Kalau sudah sakit merengut, energi yang diperlukan sangat banyak. Tapi kalau kita sehat, senyum, mengurangi energi yang terbuang. Puji Tuhan, katakan amin. Ya, kalau sehat itu kan senyumnya nggak menarik energi banyak. Kalau kita merengut, susah, mengurangi bobot kasih Tuhan dalam kita. Ya, jadi puji Tuhan, kita hari ini ya mungkin ada yang baru hadir, dan lalu nggak bisa hadir. Katakan pada Tuhan, sampai saat ini dia tolong saya. Ya, baik, kita akan diberkati Tuhan. Mari kita akan lihat sebentar bagian yang berkati kita. Sekarang kita bicara apa? Kitab kita buka dulu. Dalam Injil atau kitab atau buku ya, karangan daripada Yohanes, Rasul Kasih, dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai 16. Kita akan ulang itu. Kita masih dalam Paskah yang memberkati ya. Esensi Paskah itu panjang, nggak ada habisnya. Mari kita baca bersama ya, yang sudah dapat kita baca bersama-sama ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Saya ulang, Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 11 sampai 16. 2, 3. Tapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria pada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?"
menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya kita sudah baca ya minggu lalu ini, mana bagian yang sangat luas dari 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yahya ada sedikit perbedaan, ya, tapi mengacunya kepada kebangkitan, ya, mengacunya kepada kebangkitan. Nah, kita akan lihat di sini, saudaraku, ya, bagaimana pasca esensi yang kedua saya memberikan kepada saudara, ya, dari ayat 1 sampai 15, Maria, lebih khusus sampai Maria Magdalena. Mungkin sebagian besar sudah tahu ya siapa Maria Magdalena. Salah satunya dia pernah dilepaskan dari ini berapa nih? 7 apa? Itu setan. Setannya udah serem ya. Dia alami kelepasan. Jadi orang udah alami kelepasan dari Tuhan. Dia akan cari Tuhan. Dia akan cari Tuhan. Dia akan cari Tuhan. Mungkin kita nggak alami kelepasan, nggak dirasuk setan ya. Kelepasan dari apa? Saudara yang tahu sendiri. Yang suka sepertinya. Hobi kita, ya. Atau hal-hal jahat yang kita buat nggak sadar. Dengar firman, dengar firman, dengar firman, diubahkan kita, hancur hati, dan katakan Tuhan, inilah saya orang yang berdosa. Terimalah saya Tuhan, Engkau dilepaskan. Sukacita baru kita alami. Amin. Maka kita cari Tuhan. Ya, karena kita alami. Dan jangan lupa, jangan berhenti ya. Dia datang lagi, kata setan, kalau kamu udah tinggalin, aku tinggalin ya, aku ditinggalin, nanti kalau kamu lemah lagi, aku datang dengan yang banyak lagi. Jadi jangan sampai tinggalin Tuhan. Itu intinya, jangan tinggalkan Tuhan. Bilang kiri kanan, jangan tinggalkan Tuhan. Baru balik lagi kali ya. Ya, jangan kita lagi tinggalin Tuhan lagi. Saya senang dengan saudara, wajah-wajahnya, wajah diberkati. Enggak kelihatan sama saya, rasa wajah sukacita. Ya. Oke, kita lihat pada bagian ini ya, Maria Magdalena begitu antusias. Pola pikir dia pokoknya ini adat Yahudi ya. Aku hari ketiga ini harus bawa apa? Orangnya mengerampe ya. Memang aqua ya. Bawa ini. Ya, dengan Maria yang lain, dengan perempuan yang lain, bawa apa? Rempah-rempah. Jadi itu udah tradisi. Ya, kita juga mungkin bawa kembang. Ya, mau catatan, saking cintanya Maria Magdalena sama Yesus, itu bobot berat kembangnya, enggak ada di sini, ada di tradisi gereja. Banyak. Enggak mikir, cukuplah, berikan kembang rampe, cepat ya, banyak amat. Ini sampai jutaan harganya. Saking cinta sama, orang udah cinta mah nggak pikir tekor untung. Pokoknya aku mau mengasihi Yesus, gitu. Aku mau mengasihi Yesus, aku mau mengasihi Yesus. Ya, jadi Maria Magdalena bawa dengan sahabatnya itu bunga rampai yang banyak di luar yang sebenarnya. Ya, kita awali 1 keran begitu cukup, ya. Lalu dia bawa yang lebih banyak karena dia merasa cinta Tuhan luar biasa. Yang Maria Magdalena dan kawan-kawan tidak mikir, itu perempuan semua loh. Saya salut di sini, saya kalah ya. Saya laki-laki ya. Di sini perempuan hebat. Salut sama perempuan, amin. Yang merasa perempuan senyumlah. Bangga. Makanya jangan main-main laki-laki. Perempuan juga diangkat Tuhan, amin. Oh, dulu zaman Adam dan Hawa jatuh. Zaman kebangkitan, perempuan bangkit. Bangkit. Kalau ada suami yang lemah, bangkitin. Bangun. Jangan molor aja. Perempuan Paskah namanya ya. Perempuan yang mengalami kebangkitan Tuhan.
banggalah wanita-wanita yang sudah bangkit. Yang belum bangkit, bangkitin. Takut mati nanti. Nah, tentu Magdalena tidak terpikir Yesus yang hidup. Pokoknya saya mau bawa bunga, mau bawa rampai buat mengharumkan mayat Yesus supaya harum terus. Memang saat itu juga sebelumnya sudah dipakai ya rempah khusus ya, tidak mudah busuk. Kemudian Maria Magdalena tidak tahu siapa nanti yang akan membuka apa batu penutup itu. Kita lihat di sana batunya besar. Catatan beratnya 2 ton. 2 apa? 2 ton. Inilah, ini perempuan. Pikir sama saudara ya. Harus membuka apanya? Batu penutup yang berapa ton katanya? 2 ton. Saya nggak tahu sih perempuan jago-jago ngangkat 2 ton sekian ratus kilo. Ya terpikir. Jadi begitu emosional sekali. Emosional ini mengalahkan ketakutan. Pokoknya saya datang sama Yesus. Baru gini, dalam kitab lain. Kita sampai ke kubur Yesus, siapa yang ngangkat tuh batu? Perempuan suka mikir belakangan. Dia suka bertindak lebih dulu. Tanya lagi dong. Amin perempuan? Nggak ngomong amin perempuan? Khusus yang punya laki ya. Jangan dibelakangin. Ya, tanya dong. Oh, gimana nih? Tanya. Kalau duaan kan tanggung jawab sama. Kalau ini syukurin. Itu nggak bilang-bilang gua sih. Ya di sini sih nggak ada ya. Kau belah sono mas saya nggak tahu. Ya. Jadi dia nggak berpikir yang bukan nanti siapa. Itu beratnya saja 2 ton. Lalu apa? Gak kepikir Maria Magdalena dan kawan-kawan apa? Itu kubur di apa? Yo, masih ingat. Di apa? Sama soldier. Soldier itu tentara ya. Prajurit. Jangan coba-coba. Lalu disegel. Tahu ya disegel yang kalau police land ya. Gak boleh masuk sembarang orang. Dia nggak pikir. Udah pakai police land. Ya. Lalu apalagi tadi? Dijaga saya nggak tahu nih baru sekarang dengar atau gimana kok kuburan aja kuburan Yesus hebat dikawal ya pakai garis pengaman kuning itu ya nggak boleh orang masuk kecuali pihak keamanan. Di Maria nggak mikir sampai situ, pokoknya aku mau ketemu. Jawab. Pas. Saya di sini salutnya di situ. Lalu saya tanya sama saudara, pada minggu pagi itu gelap-gelap rata-rata orang bangun pagi sangat aku orang bangun subuh sangat pura-pura apalagi malam tidurnya kemalaman sangat sangat sundanya Maya. Tapi Maria begitu antusias, bangun harus masih gelap. Pokoknya kita siap-siap ya, para wanita, teman-teman kita ke kubur Yesus. Nggak mikir macam-macam ya. Dia masa bodoh, pokoknya aku mau merempah-rempahi mayat Maria Magdalena dan kawan-kawan tidak mikir, tidak terpikir. Yesusnya sudah apa? Yesusnya sudah. Ini emosi sekali ya. Ini Maria ini. Lalu dia lihat, waduh, udah kosong. Dia lihat udah kosong. Buat yang lain ikut. Pergi bolak-balik mungkin ya. Betul bolak-balik ke sana ke temannya. Nggak ada Yesusnya. Nggak ada Yesusnya. Maria Magdalena walaupun dibilang nggak ada Yesus udah kosong kuburnya. Dia balik lagi ke kubur Oh kita kan males ya, udah pulang, ada apa-apa. Yesus lihat hatinya. Kata malaikat, jangan cari yang hilang, udah nggak ada, jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu sedih, kenapa kamu menangis, kenapa kamu datang ke tempat kesini lagi, Yesus sudah sudah hidup, kenapa kamu kesini? Nggak ngerti.
Maria enggak ngerti, enggak mau Pokoknya aku mau ketemu. Pokoknya aku mau ketemu. Coba kita praktekkan ya. Saya mau ketemu Yesus 2, 3. Belum semua nih. Amin. Sangat luar biasa. Orang-orang maaf ya yang setelah kita udah ketemu Yesus, dari kepercayaan lain sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Maaf kata sampai dia bilang, saya siap nyawa pun diberikan karena saya puas sudah bertemu dengan. Kita kurang rindu, kenapa? Belum menyatakan pribadinya dalam kita. Kita hari-hari terus rindu. Tuhan, nyatakanlah Engkau di dalam aku. Mereka udah kasih tahu, nggak ngerti juga. Tapi kita baca ya. Apa Saku? Lalu ada di situ, lihat sama saudara. Yesus ada di situ dalam tubuh kebangkitan. Di tubuh kebangkitan, diulang ya, bagi yang sudah tahu bagus. Kalau sudah punya tubuh kebangkitan, tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, oleh tembok-tembok begini. Kalau saya masih dalam tubuh jasmani, saya ngaku belum tubuh kemuliaan. Saya mau ke rumah murid saya nih, Andres, Pak RW ya. Sekarang. Masuk aja dia. Karena punya tubuh kebangkitan. Sekarang belum bisa, karena belum punya tubuh kebangkitan. Lagian kalau bisa repot, saya bisa jadi maling nanti ya. Lihat tubuh kebangkitan. Ya, berangkat sudah masuk, makanya nggak dikasih dulu, bahaya. Belum waktunya. Dan bukan itu yang sasaran kita ya. Yesus datang dalam sekejap. Lalu kata firman yang kita baca tadi apa? Maria ya ngomong, ibu kenapa nangis? Tuhan, apakah Tuhan tahu di mana Yesus? Siapa yang ngambil? Tolong tunjukkan. Wah, saya mau tanya, ada nggak sudah ada mayat diambil orang? Udah pernah nemuin belum mayat diambil orang? Hah? Karim? Penjaga juga di sini ya. Belum ya? Tapi memang kemarin yang meninggal karena COVID 2 bulan lalu ya. Di Palangkaraya terjadi. Jadi yang mati ini karena COVID, entah kenapa, saudaranya mungkin nggak diajak apa begitu. Dibalik. Atau penjaga makam di Palangkaraya itu bilang, jangan Pak, ini kan udah dimakamkan ya, bahaya kan nanti nebar. Gak ngerti. Saya lihat memang di tayangan di RCTI itu. Jadi ambil. Jadi penjaga juga bisa apa-apa. Dia nggak pihak keluarga ngambil, bikin pasir. Saya bilang apa? Seperti ini ya, Yesus diambil mayatnya. Jadi ada juga rupanya mayat diambil, ya. Dan untuk apa saya nggak ngerti lah. Pokoknya intinya memang ada juga. Tapi ini lain lagi ceritanya. Dia bilang, Maria bilang kepada dia pribadi Yesus yang mereka belum tahu, yang Maria belum tahu. Tuhan, apakah Tuhan tahu di mana mayat Yesus diambil, ditaruh di mana? Saya mau ambil. Maria mulai merajuk-rajuk, mulai sedih sekali. Mulai susah sekali. Ada susah biasa, ada susah mendalam. Yesus gak tahan. Melihat hati siapa? Buatlah Yesus begitu. Buatlah hati Yesus terenyuh. Amin. Walaupun bukan dibuat-buat ya. Jadi maksudnya gini, jangan pernah puas kalau Yesus belum beri jawaban. Nah itu maksudnya. Jangan pernah puas apa? Kalau Yesus belum beri jawaban. Lalu kasihan apa? Yesus ya dalam bahasa kasih. Kita baca dari ayat berapa? 16 ya. Apa katanya? Kata Yesus kepadanya, katakan. Ya, sama-sama katakan. Yang keras satu, itu tanda seru. 2, 3. Lah, belum bangun Maria. Maria, ayo. Kalau bilang ibu, Maria ini nggak ngerti. Tapi ibu itu umum. Dia bilang, Maria, spesifik, spesial, khusus. Saudara juga mau dikatakan khusus buat Tuhan. Saya katakan Tuhan, saya ingin khusus buat engkau.
spesial. Ya, katakan Tuhan, saya mau spesial di mata Tuhan. 2, 3. Nah, Tuhan tahu, Yesus tahu. Maria, kalau dia penjaga taman, penjaga makam, mungkin nggak kenal Maria. Lagian biasa aja lah ya. Lagian saya pikir gini kok, pagi-pagi penjaga taman, subuh-subuh ada di mana? Kubur? Kan nggak masuk akal ya. Biasanya jam berapa jaga makam? Jam bebas. Jam 8 kali ya. Subuh-subuh ada penjaga makam. Dan Maria nggak mikir panjang. Ini kan pria, laki, kan gak enak. Ya. Itulah kalau sudah ada cinta memang mengalahkan ketakutan. Cinta mengalahkan apa? Was-was. Cinta mengalahkan kemustahilan. Cintanya sama Yesus itu luar biasa. Ya, itu artinya cinta yang positif ya, bukan yang aneh-aneh. Cinta dia mengasihi Yesus, Tuhan, gurunya. Baru setelah ngomong Maria, ya. Saudara harus dengar suara gembala. Saudara harus dengar suara gembala. Pasti nggak tersesat. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya demi domba-domba. Ya. Kita punya Yesus untuk buktikan. Ya, kalau kita cinta Yesus, kita cinta Dia dengan firman-Nya. Cinta pelayan di sini, kita dengar suara gembala. Ya, gembala nggak akan menyesatkan. Gembala pasti memberkati kita. Yang sakit dibebatnya, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Ya, saya berusaha kan, yang sakit cek. Oh ya, yang lemah kita hibur, ya, dan seterusnya. Nah, kita dapat poinnya bukan? Karena Maria disebut namanya, ya, baru dia sadar. Oh, ini bukan suara siapa-siapa. Ini suara Yesusku yang kusembah, yang kupuji. Benar, ini yang kudambakan. Udah lagu lama, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Kalau saudara dipanggil namanya, apalagi masuk surga, aduh luar biasa. Dulu saya waktu pelantikan pendeta di Istora Senayan, ribuan ya. Dari Sabang sampai Merauke, saya pakai jas gagah. Wah, udah nomor ini si A dari sini, udah 10, 20, 100. Oh, saya belum dipanggil nih, nggak enak juga, malu ya. Kakak ipar saya lagi nyaksiin. Tapi udah sekian nomor sekian baru, pendeta, kamu wah. Senang kalau nama kita dipanggil Tuhan. Makanya nama kita biar terdaftar di dalam kerajaan. Kita lahir baru, namamu ditulis. Dan jangan sampai digantikan ya oleh yang lain. Baik, kita lihat di sini Yesus berkata buat kita juga katakan, Tuhan, jangan panggil Maria saja Tuhan, panggil saya juga Tuhan. Panggil saya juga Tuhan. Panggil saya juga Tuhan. Dan ada amin? Suruh lagi. Panggil nama saudara, siap ya? Panggil nama saudara ya, masing-masing. Gak ada yang ngelarang ya manggil nama kita. 2, 3. Gak kedengeran. Panggil nama saudara. Timotius, gitu dong. Hai Timotius. Ya, jadi kita punya juga pengertian yang benar. Nah, saudaraku, ketika Maria dipanggil, barulah seluruh hidupnya terbuka. Barulah matanya terbuka, hatinya terbuka. Ini suara terbuka. Kata terbuka ini saya sangat antusias, saya akan kembangkan pagi ini. Siap-siap, saudara mau terbuka di mata Tuhan? Kamu dibukakan nama Tuhan? Ada banyak berkat, kalau kita udah terbuka. Maria sebelum terbuka, hanya taunya nangis, nangis, nangis. Bisa apa nangis melulu? Matanya udah sembab. Ya. Tapi ketika dipanggil namanya, satu perubahan yang luar biasa. Kata firman Allah, dia mendapat sesuatu yang sangat mahal.
yang nggak didapat oleh orang lain. Nah, kita pun ingin seperti itu ya. Baik, kata terbuka ini kita akan ambil contoh lagi. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana supaya terbuka. Ya, bagaimana supaya terbuka. Kayak Maria dapat berkat yang luar biasa. Kita akan ambil contoh-contoh. Saya ambil ada 4 contoh mungkin ya buat saudara malam pagi yang ini. Yang pertama saya buka dalam Kejadian 22. Kejadian 22. Ini referensi namanya ya. Dari kata terbuka. Maria sekarang terbuka. Tadinya dia nggak tahu itu Yesus, setelah dipanggil namanya baru dia terbuka. Tolong baca ayat 10 sampai 14. Ayat 10 sampai 14. 2, 3. Sudah itu Abraham mengulurkan tangannya mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Terus tapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Terus lalu dia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kau ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Terus lalu Abraham menoleh. Kalau belum Abraham mengambil domba sebagai korban bakaran sebagai pengganti. Nah, apa itu maksudnya? Abraham kita pribadi yang semua kepercayaan manusia kita ya. Ishak Ismail mengakui yang luar biasa. Kisahnya saat itu semua bagian itu tahu ya. Bagaimana Abraham belum punya anak sampai usia yang wah luar biasa. 100 tahun baru dipercayakan. 75 tahun ya keluar dari Ur Kasdim belum punya. Tuh penantian 25 tahun baru Allah turunkan melalui Sarah. Dan lahirlah anak yang didambakan. Ya. Kita imani janji Tuhan tidak berubah. Yang penting imani saja janji Tuhan. Imani janji Tuhan. Ya, Abraham daku ya usia 100 tahun barulah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Ishak. Bang sekian tahun, ada yang bilang 30 tahun, ada yang bilang 17 tahun, ya. Anaknya diminta. Aduh, baru punya anak satu-satunya dari istri yang sah. Dimin. Yakin kalau buat kita yang terjadi hari ini pun mau dikasih ya. Saya juga sama nggak akan dikasih. Baru punya dimin. Udah baca kita bilang ya Abraham luar biasa nggak banyak ngomong kita lihat Abraham anakmu yang baru kau terima itu ya mau persembahkan bawa ke Gunung Moria beli bakar. Abraham nggak banyak ngomong ya. Dia bawa Ishak, dia bawa pembantunya, dia bawa perapian dan kayu bakar untuk dipersembahkan di Mesbah di Gunung Moria. Anaknya bilang begini perjalanan, Pak, kau bahasa ngenes nggak denger ya? Pak, ini udah kayu bakar, udah ada segala macam. Ini dombanya mana, Pak? Tuh. Dombanya mana? Kalau kita pakai bahasa jihad, lu dombanya nih, gitu ya nggak? Kamu nih. Tapi Abraham bilang apa? Tuhan akan percaya. Halo, dah ikut aja Bapak. Bantunya, kamu tinggal sini ya. Nanti aku balik lagi sama anak ini. Padahal anak ini akan kalau dikorban. Bayangin, gak mudah ini. Kita kalau cerita aja, oh ya gini-gini ya. Coba kalau kita ngalami nggak mungkin, ya. Tapi kita belajar saja dari buku ini. Lalu singkat cerita, tutup mata, susun mesbah, bakaran, batu kayu, tumpukan kayu, lalu mulailah siap-siap Ishak akan dibeli dulu ya, baru dibakar. Ketika belatinya atau pisau yang mau terhujam, ada suara apa katanya? Abraham. Oh kita bahasa bebasnya Abraham,
Jangan kau lakukan itu. Aku telah melihat. Apa tadi? Ayo sama. Aku telah melihat. Aku telah lihat kau lebih mengasihi aku. Nggak mudah loh kalau bukan ini. Dari itu. Kau lebih takut sama aku. Artinya Abraham menghormati Tuhan. Saya ulang. Abraham kau pakai bahasa tambahannya. Kalau toh mati, Tuhan bisa kasih lagi lebih dari satu. Ada amin? Ada amin? Ya. Namanya iman ya. Oh, Tuhan yang minta, Tuhan yang mengambil, Tuhan juga akan memberikan dan seterusnya. Tuh, lihat sebelahmu, di sampingmu. Ada apa katanya? Seekor domba yang tersangkut. Ada domba. Di belukar itu ada domba. Tadinya ada enggak? Enggak ada. Jadi kita lihat sini, sisi apa yang akan kita pelajari. Poin pasca ini akan masuk di sana. Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Kita hadapi ini itu ya hari-hari ini. Om belum om gini. Aduh om. Percayalah. Kalau kita mengimani janji Tuhan. Tuhan mengadakan. Tuhan mengadakan. Tuhan mengadakan. Tuhan mengadakan. Kita enggak mengandai-andai. Abraham pun enggak tahu tuh ada domba tersangkut di situ. Matanya baru terbuka. Yang esensi saya kasih saudara supaya poin ini juga buat kita juga ya, pasca yang memberkati kita. Kemudian kita bisa baca yang kedua. Contoh yang kedua, kata terbukalah ini dalam 2 Raja-Raja 6 ya, 2 Raja-Raja 6 ayat 15, ayat 16, ayat 17. Tolong dibuka. Tolong baca. 2 Raja-Raja. Nah, udah? Tolong bacakan ya. Ayat 15, ayat 16, ayat 17. Baca sama-sama 2, 3. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah satu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Terus jawabnya kata Elisa ya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. 17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling. Saat itu Elisa khususnya jadi kejaran Raja Arab ya. Sebab selalu Elisa ini menolong aja, musuh-musuh dikalahkan. Raja Israel juga ditolong oleh Elisa. Siapa yang kasih tahu akan begini-begini? Kata raja yang akan menyerang. Oh itu si Nabi Elisa. Kurang ajar. Ayo kita kepung. Kerahkan semua pasukan. Elisa ditolak. Lalu kedengaran sama bujangnya. Ya, bujangnya namanya Elisa ya. Gehasi. Dia gelap-gelap. Di sekeliling pegunungan itu Elisa di tengah-tengah ya, di rumah itu dengan bujangnya Gehasi ya. Lihat Gehasi, wah tuh banyak tentara musuh mengelilingi tempat siapa? Matilah Elisa. Memang Elisa di biang kerok. Padahal dia tidak di biang kerok. Hamba Tuhan pasti memberkati. Sebab kalau perang menang terus ini gara-gara si Elisa, Nabi. Singkat cerita ya, bagaimana sang bujang, sang pembantu ketakutan. Dia lapor, celaka, Bapak, celaka. Kenapa? Tentara mereka sekeliling tempat kita banyak, matilah kita dikepung. Apa kata firman Tuhan? Jadi jangan banyak ngomong ya, Nabi ini ya.
Tuh, dia bilang apa? Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya melihat. Maka Tuhan, apa katanya? Buka mata bujang itu sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan maksudnya begini. Itu sebenarnya dikelilingi musuh. Elisa dan bujang ini bakal mati udah pasti. Tapi Elisa dengan kuasa kenabian yang Tuhan berikan, nah, dia doa peperangan, dia doa terobosan, dia berdoa, Tuhan, bukalah, apanya katanya? Berdoa peperangan, kata Elisa ke bujangnya. Sekarang coba lihat. Sekarang mah tentaranya Tuhan. Sekarang mah tentaranya. Belum ada amin nih. Hah? Sekarang mah tentaranya Tuhan. Sebenarnya itu musuh, tapi Allah ubah luar biasa. Apa maksudnya? Di sekeliling kita pun banyak musuh. Singa mengaum-ngaum. Ayo, kita simak ya. Singa mengaum, singa COVID, singa apa lagi? Bencana ya, singa kekurangan, singa apa lagi? Yang nakutin kita, naik harga, oh ya, tukang dagang mulai pusing ya. Apa lagi? Ayo catat, singa belum dapat jodoh, putusin pacar, wah. Banyak singa-singa sekeliling kita yang menakut. Saya ingat jadinya seorang ibu di Cianjur, baru kesaksiannya. Seorang pemuda. Saya bilang sama ibu Gembala, baguslah kesaksiannya. Ya, dia bersaksi Rabu kemarin di Cianjur. Saya suka online ya. Saya online-nya beneran, bukan online yang macam-macam, ngacung-ngacung kaki, gitu. Enggak, saya benerin. Nah, anaknya ini dipecat, di PHK. Enggak ya. Nah, kenapa? Tapi anak ini baik, dia suka beribadah. Dia dia takut sama Tuhan, dia hormat sama Tuhan. Tiba-tiba dia panggilan. Interview. Waktu hari tanggal 2 itu hari apa? Hari wafat Yesus ya. Akan interview, saya juga bingung, kok hari libur ada interview ya. Ini swasta kan perusahaannya. Jam 5 sore. Pas ada ibadah. Apa jawaban kok saudara kalau dipanggil interview? Oh, datang kurang yang pegawaian yuk. Tapi saya salut, saya sama Ibu Gembala salut. Kenapa? Dia tolak. Maaf Pak, saya mau ibadah dulu. Itu jarang loh berani gini ya. Jarang ya? Jarang. Aku ada, ya kurang, udah lama gak pekerjaan nih. Ya dengan hati bilang begitu. Maaf Pak, saya mau ibadah dulu. Saya batal aja dah gak mau. Gak mau dia. Karena hari iba. Maka jangan main-main dengan hari I. Ayo ngomong, jangan main-main dengan hari I. Bilang kiri kanan, jangan main-main dengan hari ibadah. 2, 3. Bukan Allah mau hukum kita, tidak. Kali gue terbangun. Kalau emang kerja total bagaimana ya? Ini bu, dapat kerjaan lagi. Dia bilang gak mau. Maaf, saya mau ibadah dulu. Setelah itu terserah. Udah jangan, dia nggak harus sama kayak dia ya. Nanti pada kabur semua nih gereja. Nggak gitu ya. Imannya emang luar biasa jadi teladan buat kita. Taunya dipanggil lagi. Oke dah, kalau begitu berubah. Ini bagian personalnya aja ya. Jam 10 pagi besoknya. Sekarang dites. Jam 10 lulus. Dan banyak panggilan-panggilan. Jadi udah lulus itu dipanggil ini, panggil itu. Emang Tuhan tuh hebat luar. Saya tahu ini memang banyak contoh ya. Cuma kembali kadar iman saudara yang menentukan. Dan kalau kita, dia memang gak sama tiap orang, tapi kadar iman harus dibangun. Ya, yang katanya nggak bisa malah bisa, yang katanya ditutup malah luar biasa. Dia baru tahu Tuhan luar biasa. Malah sekarang pekerjaan cari dia. Aduh, cek Sundanya mah duit yang manehna. Kan nggak mudah ya kalau bukan dekat sama Tuhan, itu luar biasa. Ya, saksian kemarin saya mau diberkati.
ini bersama. Banyak musuh, banyak musuh, banyak musuh. Tapi ketika dua peperangan dipanjatkan, dua terobosan dipanjatkan oleh Elisa, berubah. Yang mengelilingi kita lebih banyak. Tentara Allah kita lebih banyak. Itu namanya mata iman. Katakan amin. Tantangan banyak, kata siapa? Kan kita tinggal di masing-masing banyak roh-roh jahat. Gimana kata-kata apa? Anakku yang kekasih. Ya di bahasa bebas ya. Malaikat mengelilingi kita. Yang setuju katakan amin? Kita lihat kan. Ya. Maka perlu dekat dengan Tuhan. Elisa berdoa. Sekarang ujang hijau. Oh haleluya. Ingat cerita. Mereka ada tetap. Ayo ikut saya. Matanya Tuhan butakan. Kata siapa? Elisa matanya jadi buta. Ikut musuh Aram ini ya. Tentara Aram banyak. Ayo kumpul. Dibawa sama Elisa. Semua dibawa. Ayo kumpul. Kemana? Nggak tahu. Bawa aja sama Elisa ke Aram. Tengah-tengah lapangan. Buka mata. Buka tuh musuh ya. Bisa di sini. Kata Raja Israel kan. Musuh ya. Aram kemana Pak? Pak Elisa, kita bunuh aja. Ya, jangan. Masa kamu orang tawanan dibunuh, udah gak berdaya. Kasih makan. Kasih. Ayo. Kasih. Musuh dikasih makan. Itulah hebatnya Tuhan kita. Amin. Kasihilamu. Kasihilamu. Musuhmu. Dibuktikan oleh Elisa kasih makan. Malah diperdamai. Kayak gak masuk akal ya ceritanya ya. Udah nggak jadi, udah pulang dah, ya tenang. Jadi kita pun mengambil contoh yang bagus ini dari Elisa. Nanti sebentar saya berikan esensi yang kedua itu apa. Kemudian yang ketiga, Lukas 24, ya kita nikmati juga. Ayat 31. Lukas, ya baca. 24, 30, 31. Sama-sama. 2, 3. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, juga berkat, lalu mecah-mecahkan dan berikannya kepada mereka. Terus, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saya senangkan kalimat ini. Ketika itu terbukalah apa mereka? Terbukalah mata mereka. Coba kita kalimatkan, kita katakan 2, 3. Sekali lagi. Ini dalam kebangkitan Yesus kita tahu ya, semua pada hopeless. Kita punya raja mati percuma dah. Ikut Yesus nggak punya harapan lagi. Ada 2 orang nih, Kleopas ya. Kleopas ini katanya suami istri katanya ya, atau temannya pulang lah ya. Saya yang pulang dah, kita udah nggak ada harapan, kita udah tahu ya ceritanya, udah Yesus kita udah mati, udah kita pulang dah, kita sedih dah, sedih hatiku, mengapa sedih hatiku ya, lagu Gus Plus ya, sedih hatiku, mengapa sedih hatiku, Yesusnya mati, padahal gini kita cerita, Yesus hampiri mereka, ngobrol-ngobrol, yang dia nggak tahu 2 orang ini. Ya, Kleopas dan temannya nggak tahu ini banyak cerita. Udah malam, lalu Kleopas bilang, udah Pak, mampir dulu, udah malam. Saya mau teruskan jalan, padahal itu Yesus ya, yang dicari oleh 2 orang ini, ya diharapkan. Udah mampir, dipaksa-paksa akhirnya, udah. Jadi mereka tuh sangat mengasihi tamu asing ini. Lalu biasa kan, udah itu beres-beres, makan bersama. Orang sana biasanya menghormati tamu luar biasa. Yang ngasih makan tuh bukan kita, malah yang apa? Tamu. Aduh, hebat ya, tamu yang melayani. Lihat, saudara. Ya, orang asing ini memecah-mecahkan apa? Makanan, ya nggak tahu apa roti apa, pokoknya dia mecah-mecahkan. Lalu mata mereka kan di samping kiri kanan, mata mereka Kleopas tangan itu apa kata ya, tandanya apa, berlubang
kaget mereka. Ah, ini yang kita cari. Jika mereka udah lihat tangan terbukanya begini, matanya terbuka. Aduh, ini yang Yesus kita cari apa? Yesus siapa katanya? Tubuh kebangkitan begitu. Ya, bukan disirep ya. Wah, hatinya kata firman Allah apa? Bukankah hati kita hangus ketika dia menerangkan kitab berkobar. Pantas dia ngomongnya beda sama yang lain. Firman Allah yang diurapi Roh Kudus luar biasa, menggetarkan hati. Aku pengen dengar lagi, aku pengen baca lagi, aku pengen dengar lagi, aku pengen baca lagi, aku pengen dengar, ingin 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 baca lagi. Nggak ada haleluya nih, ucapnya kalau. Amin. Aku ingin dengar, baca lagi, aku ingin dengar, baca lagi. Nah, kalau baca YouTube begitu ya bukan biasa kadang-kala. Saya udah bersaksi di Rabu. Saya rindu pengen ini. Hati. Saya baca kesaksian para mujahid, para orang bertobat. Telepon, Pak, butuh apa? Nah, ada hubungan lah maksudnya. Kalau udah bekerja, dia tahu hati saudara. Apa yang kau inginkan pasti dibuka. Benar, saya bukan bohong. Ini nggak bayar nih gitar ini. Berarti jam berapa? Standarnya Pak? Ya, saya udah saksikan di Rabu ya. Kalau lebih gimana? 3 juta sekian ya. Ya nggak apa-apa. Ini ada donatur. Dari Cirebon ke Ciampea. Amin. Haleluya. Kita transfer ya Pak. Makanya kalau Tuhan itu luar biasa ya. Sulit dipikirkan. Saya sama Tuhan aja. Ya, saya juga ngerti ke jemaat juga. Sayang ya, baik. Memang kondisi. Ya, sikot. Jadi kita sudah tahu bagaimana kelepas hati ya. Sekarang mata terbuka. Ini yang kita ngomong. Kita ngomongin Yesus. Kita ngomongin Yesus. Padaku Yesus. Aduh. Untuk ngomongin Yesus ya. Gak ngomongin yang lain. Dia ngomongin. Dan terbuka ketika mereka makan. Nanti kita bahas yang itu lagi. Ini pun terbuka di Wahyu 3 ayat 18. Dalam 4 contoh saya akan kesimpulan. Tolong baca. Baca. 2, 3. Maka aku menasihatkan engkau bahwa engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih. Bahwa engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ya, perhatikan minyak untuk melumas. Itu supaya engkau dapat. Jemaat Laodikia siapa yang nggak tahu? Jemaat yang suam-suam, dingin enggak, dingin, panas pun tidak. Di Allah muntahkan. Istilah jangan panas, enggak, dingin enggak. Mau panas ya, mau dingin kagak, panas kagak. Sementara aku mau muak lihat. Maka engkau harus membeli 3 bagian ini. Kita ambil salah satunya apa? Kamu harus apa? Matamu dilumasi oleh minyak. Kalau kamu melihat kemuliaan Allah, kalau kamu ingin melihat berkat Allah, kalau kamu ingin melihat pertolongan Allah, matamu harus dilumas oleh minyak. Matamu harus dilumas oleh. Yuk kita bilang katakan ini buat kita semua 2, 3. Lumaslah dengan minyak. 2, 3. Ada yang bilang salep ya. Itu bukan minyak barko, minyak bimoli, minyak goreng, minyak jalanta apalagi, bukan. Minyak tipologi daripada apa kita bisa belajar roh kudus. Belilah Roh Kudus. Bagaimana mau beli Roh Kudus? Itu bukan beli di sini, ada tukar ya. Beli di sini tukar. Lewat kaki dilututkan. Jadi beli minyak di sini, tukar di sini dengan kaki yang berlutut. Itu nggak bayar. Makanya kalau suruh berdoa, jangan ngelak. Mau penyakit melumas kita, doa. Mau Roh Kudus membuka mata kita.
Ya, hari-hari ini kejadiannya luar biasa, apalagi jelang kedatangan Tuhan. Ya, sesuai yang pernah mengikuti pelajaran pasti tahu. Oh, kejadian ini, kejadian itu. Ya, pandemi. Nanti ada lagi ini, kesukaran dan sebagainya. NTT udah hampir ya 200 katanya yang meninggal ya karena bencana alam. Nanti ada lagi yang aneh-aneh akan terjadi. Politik pun ramai sekarang ya. Macam-macam. Matamu makanya harus dilumas. Oleh Roh Kudus kalau buka mata kita bilang Tuhan, segala puji hormat bagi Engkau, semua terjadi karena Tuhan. Karena penggenapan firman-Mu. Karena penggenapan firman-Mu, saya semakin cinta Engkau. Bisa nggak usah takut, betul. Saya pernah sakit, saya nggak merasa takut. Saya bilang, Tuhan kehendaknya bilang apa? Saya udah berusaha segala macam, udah berdoa. Tenang. Makanya kalau Roh Kudus dalam kita pasti ada ketenangan. Saya ulang, kalau ada Roh Kudus dalam kita pasti ada ketenangan. Bukan bohong-bohongan, bukan kita tantang mati. Siapa yang pengen mati ya? Kalau belum waktunya jangan mati dulu makanya. Ya, sebabnya saya senang Tuhan. Kalau mataku dilumas, apa yang terjadi kiri kanan kejahatan, penipuan, macam-macam. Ya, Tuhan ampuni dia. Selamatkan dia. Coba kalau mata nggak dilumas, kurang ajar. Gue bener-bener segini, ditipu. Kalau mata dilumas, oh iya. Dalam keterangan Tuhan, kejahatan akan semakin apa katanya? Meningkat. Jangan kaget. Sahabat makan sahabat, jangan kaget. Kita udah bilang, matanya terbuka. Banyak tekor yang mengejar untungnya. Puji Tuhan, siapa yang pengen tekor? Tapi satu saat, ingat ya, kalau matamu udah dilumas oleh Roh Kudus, bisa mengampuni. Saya ulang, bisa mengampuni. Katakan, ya, bukan omong kosong. Dia jahat sama kita, dia kata bahasa saya pinjamnya, dia zolimi kita. Oh, itu. Amin. Tuhan pengen dizolimi. Coba kalau nggak di rumah sama Roh Kudus, pengen balas aja ya. Itu sebabnya kita senang. Mata ini perlu dilumas supaya terbuka apapun terjadi sesuai kehendak Tuhan. Saya ulang, apapun terjadi sesuai kehendak. Apapun apa terjadi silakan asal kehendak Tuhan, terutama mencintai Tuhan, tambah setia. Mungkin saudara ngerti galau ini, galau itu, belum dapat kerjaan, belum dapat ini. Matamu lumas dengan Roh. Pasti Tuhan tolong ibu. Nah, Maria sudah terbuka ketika Yesus bicara apa tadi? Namanya dipanggil. Kita ambil 4 tadi contoh supaya kita terbuka dalam berbagai hal. Kita lebih mencintai dia. Seperti contoh pertama, ya, bagaimana supaya kita juga terbuka. Banyak yang tertutup Tuhan hari ini, ya, masalah ini, masalah itu. Kata Tuhan, yang pertama, saudara harus memiliki iman, ketaatan, penurutan, dengar-dengaran. Tuh, ada berapa tuh? Yuk kita apa? 2, 3. Iman, penurutan, ketaatan, dengar. Abraham ketika taat, dengar-dengaran, lebih mengasihi Tuhan daripada hobi dia, sayang dia sama anaknya. Bukan kita benci anaknya, bukan. Dia lebih menghormati Tuhan. Itu ya membuat dia taat. Iman itu membuat dia dengar-dengaran. Iman itu membuat dia setia pada bagian selanjutnya. Lalu yang kedua, contoh yang kedua, ya, untuk kita bisa terbuka, banyak sahabat kita, banyak tentara Tuhan kirimkan, malaikat dia kirimkan. Kita harus doa terobosan, doa terobosan, doa peperangan, bukan mau kita berantem, bukan. Maksudnya begini, hei iblis, ya, hai pengganggu, saya usir, saya patahkan dalam nama Yesus. Itu maksudnya. Ada kebimbangan, ada keraguan, seolah banyak musuh. Dalam nama Yesus, belalah Tuhan. Kita seperti banyak teman, banyak saudara. Kita kan rata-rata tinggal di daerah mayoritas kan. Tapi Tuhan menyertai. Sahabat saya senior bilang, kenapa Kristen dimusuhi? Ada sesuatu yang besar di dalam kekristenan. Diulang, ada yang begitu besar dalam kekristenan. Yang enggak pusing. Kita sedikit-sedikit diganggu. Tapi sedikit diganggu. Tapi kita mendoakan, mengampuni.
mendoakan, jadi jangan aneh ya. Lalu yang ketiga kesimpulannya apa? Dengan katakan tadi, matamu dilumas minyak, matamu dilumas dari rindu ya. Tuhan penuhilah mataku oleh Roh Kudus, sehingga pandangan hatiku apapun terjadi, Roh Kudus membela kita, nggak takut lagi. Ya alami kekurangan pasti, namanya manusia ya. Alami mungkin tekor pasti, tapi kita nggak getar karena matanya dilumas oleh Roh Kudus. Tidak memandang kejahatan, balas lagi kejahatan, itu dilumas. Malah kita memberkati mereka. Lalu yang keempat kita pelajari dari contoh Maria yang kita ambil pagi hari ini apa, Teguh? Dia sabar, dia setia menanti. Orang yang sabar, orang yang setia menanti, dia dapatkan Yesus. Yang setuju katakan amin. Mendapatkan Yesus dalam bukan bohong. Kita tuh gak pengen pulang. Kalau udah ketemu hadirat kita nggak ingin pulang, rasa ingin dengan Tuhan saja. Tanya sama mereka yang pernah diangkat ke surga, jangan pulang lagi. Tuhan bilang belum waktunya ya nak, kamu balik dulu. Di sini sangat enak. Belum waktunya. Gak tahu Rian udah waktunya pulang belum nih? Dari Batam. Balik lagi. Nah, masih balik lagi. Wah, terlalu. Ya, gak apa-apa. Cari ilmu ya. Jadi sudah Firman katakan, orang yang setia, orang yang sabar menanti, pasti mendapatkan. Pasti mendapatkan. Yesus sumber hidup. Yesus sumber hidup. 2, 3. Kalau udah Tuhan buka jalan, usaha kita ya, masa depan kita, Tuhan tolong. Walaupun tetap kita jalani ya, bukan kita jadi pengangguran gitu, diam aja. Datang beras sekarung, ikan asin sekilo, telur dari Patambun, Papurba 200, enggak gitu, pemalesan. Tetap kita yang bekerja, tapi Tuhan yang tolong. Gitu. Ya, sebabnya kita datang pada pasca itu, ya, mempunyai makna selanjutnya apa? Terbukalah. Pasca berbicara apa? Buka lagi, 2, 3. Pasca bicara apa? Apa yang masih menutup saudara? Kita seperti Maria, sabar. Jadi diolok, ngapain lu rajin-rajin amat? Subuh-subuh. Dia sabar. Dia apa? Setia menanti. Yuk apalin 2, 3. Sabar dan setia menanti. Lagi. Kita bangkit berdiri. Tuhan rindu. Masuk. Kita rindu bertemu Yesus. Dia dapat dijumpai. Aku sabar menanti. Ada 2 peperang. Dari lawatan. Kita punya persekutuan dengan Yesus. Seperti 2 murid yang ke Kleopas itu. Ada unity membuka mata kita. Persekutuan tidak main-main, saudaraku. 2, 3 orang di dalam namaku, di situ aku ada. Sebab kita perlu unity itu dengan Tuhan. Jangan tinggalkan unity kita pribadi dengan Tuhan, apalagi kita bisa bersama-sama. Ketika Kleopas bersekutu, dia makan bersama, ada unity, terbukalah. Terbukalah. Jangan jauh dari Tuhan. Dalam pikiran orang yang menikmati Tuhan akan luar biasa. Waktu menanti kita datang pada Dia. Maria terus dia cari. Waktu mendekat kepadamu dalam kemuliaannya. Katakan Tuhan ku rindu. Saya harapkan saudara yang di rumah, saudara yang di sini nyatakan Tuhan. Kerinduanku seperti Maria, ada banyak hal nanti kalau terjadi, engkau datang pada Tuhan, kau nikmati Dia, akan sangat luar biasa hidupmu di mata Tuhan. Di tengah dunia yang penuh tantangan ini, Dia pasti tolong bela saudara. Oh,
dalam kemuliaan. Kita nantikan Tuhan nanti. Maria terus menanti. Dia tidak pergi dalam sembah. Tuhan kurin para wanita, pria menyembah. Wanita, kita rindu gerejanya Tuhan, rindu. Kita bukan sekedar kumpul, dapatkan Yesus segalanya dimanapun kau berada, apapun Dia bisa beri, kesehatan, kekuatan, berkat jasmani, tapi rohani luar biasa. Bawa Tuhan dalam kemuliaan. Pria katakan, wanita menyembah. Pria, Tuhanku masuk dalam hadiratku, masuk dalam hadirat. Gerakan lain jadi umat Tuhan, mengalami Yesus dalam hidupmu. Tidak bohong. Contoh Maria dan kawan-kawan, nikmati itu. Kita perlu terbuka. Hal jasmani, hal rohani. Dalam kemuliaan, semua katakan ku nanti. Allah kuasa dalam kemuliaan. Ku sembah Allah kuasa dalam kemuliaan. Ku nanti. Lihat murid-murid tidak seperti Maria, dia balik tidak ke kubur lagi. Tapi Maria terus nanti, terus nanti, terus nanti. Ku sembah Allah kuasa dalam kemuliaan. Kalian katakan dari hati terdalam, nanti Allah kuasa dalam kemuliaan. Ku sembah Allah kuasa dalam kemuliaan, dalam kemuliaan, dalam kemuliaan, dalam kemuliaan, dalam kemuliaan-Nya. Muliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Di dalam Yeremia 29 ayat 13 dikatakan, orang yang mencari aku, dia akan mendapatkan aku. Katakan amin. Dapatkan dia. Jangan pernah kau tinggalkan persekutuan, unity, dan banyak lagi. NJSR ke depan buat Tuhan. Haleluya. Well, juga boleh ke depan dan harus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, siang hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami rindu, kami dapat mendapatkan Engkau Yesus Kristus. Bukalah mata setiap kami Tuhan. Kami rindu melalui firman-Mu kami diingatkan lagi Tuhan, bahwa dalam setiap kehidupan kami, betapa kami memerlukan kasih-Mu Yesus. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk semakin mendekat kepada Engkau, ajar kami untuk menurut perintah Tuhan, ajar kami untuk terus mengingat, melakukan apa yang telah Engkau perintahkan. Seperti Maria yang akhirnya dapat mengenal Engkau Tuhan, begitu juga kami, dalam setiap hari kami mengenal Engkau, kami mau terus memohon Tuhan, supaya kami juga dapat
mendapatkan Engkau, mendapatkan kerajaan-Mu. Kami percaya Tuhan, kami sebagai umat-umat-Mu, kami memiliki kekuatan yang besar di dalam hidup kami, yaitu Engkau Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang berkati firman yang telah kami dengarkan Tuhan, tanamkan di dalam hati kami. Kami juga rindu, kami tidak hanya menjadi pendengar, kami rindu mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biar dalam setiap keseharian kami, tingkah laku kami, tutur kata kami Tuhan, itu sesuai dengan firman-Mu. Kami rindu, kami dapat terus memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau yang berkati Bapak Gembala yang telah menyampaikan firman-Mu. Biar Tuhan yang urapi terus Bapak Gembala kami Tuhan, Kau yang berikan kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau, Kau yang pakai Bapak Gembala kami lebih hari lebih heran lagi, menjadi berkat bagi umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Sebentar juga Tuhan berkati untuk acara kami selanjutnya, kami yang akan memberikan persembahan. Biar Tuhan kami memberi dengan hati yang penuh sukacita, supaya pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan semakin maju. Kami melihat lebih banyak jiwa yang diberkati, kami melihat lebih banyak jiwa yang dekat kepadamu, lebih banyak jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan berikan persembahan yang kedua untuk Tuhan. Angkat pujian, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya. Yesus kekasih, sayang disayang, sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan, sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, saya undang kita bangkit berdiri. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya. Yesus kekasihku, sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan, aku disayang Tuhan. Silakan duduk. Saya serahkan kepada Cimet. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita kembali saat ini sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan.
Dan kembali kita akan mendengarkan untuk jadwal ibadah sepekan yang ada, yaitu untuk hari Rabu ibadah umum 2 seperti biasa jam 6 sore. Dan hari Kamis ini ada ibadah komisi baik untuk wanita jam 3 maupun untuk pria jam 6. Lalu untuk hari Jumat ada 2 puasa baik melalui via Zoom maupun di tempat ini. Seperti biasa jam 4 masih digabung. Dan hari Sabtu ada doa pelayan Tuhan yang bertugas yaitu jam 6 di tempat ini, dan yang tidak bertugas melalui via Zoom jam 7. Dan untuk hari Minggu ibadah berjalan seperti biasa lagi, baik itu untuk tunas remaja setengah 8, untuk umum jam 10, sekolah minggu setengah 11, dan ibadah pemuda jam setengah 2. Puji Tuhan, semua karena berkat setiap doa-doa kita juga boleh senantiasa mengalami pemulihan demi pemulihan, walaupun mungkin masih ada hal-hal yang masih mengganggu di negara kita. Namun kita tetap terus mau berdoa, tidak berkeputusan tentunya. Doakan untuk setiap bencana-bencana atau mungkin pandemi yang saat ini masih ditangani oleh pemerintah yang ada, supaya seluruh masyarakat bisa mengalami pemulihan di dalamnya. Doakan juga untuk rencana GPDI 1 Abad di Indonesia yang akan diperingati di Sukabumi pada tanggal 13 bulan 4 nanti, biar semua berjalan dengan baik tentunya. Puji Tuhan, Oma sampai di sini saya serahkan pada Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan dengar pengumuman pembagian hadiah. Waduh. Ya, yang kemarin gini Mas Saudara, saya nggak bohong aja ya. Masa bohong pendeta aja, dorakan. Jadi ya kuis kecil, kita mungkin ya ini sih ya dikit-dikit lumayan lah, udah berkat ya. Jadi saudara, boleh saudara kembalikan ke saudara juga. Menangnya untuk kuis Alkitab tentang Paskah ada sekian belas orang, cuma yang cepet, yang 100 nilainya cuma 2 orang. Jadi mereka lah yang dapat. Ya yang lain bukan nggak pinter, ya ada yang nggak diisi, lalu sayang setengah nggak diisi. Ya, soal penggampang pertanyaannya. Salah satunya ada yang lucu-lucu. Apa yang diucapkan penjahat sebelah Yesus? Apa? Hah? Apa? Mau ada yang lucu-lucu. Salah satunya, Yesus ajak saya ke surga. Nggak ada ajak lah. Nggak bisa diajak. Ingatlah. Itu aja, mengingat doang. Ada isinya macam-macam sih, Bang. Ada yang isinya ketua rayonnya, ya, namanya, isinya mana? Saya bilang nggak ada isinya. Di ketua rayon melulu saya bilang. Nggak apa-apa, itu hanya hiburan ya, tapi tambah iman. Jadi yang menangnya, sudah siap ya? 1-2 sama hadiahnya. Bu Gembala tolong sampaikan. ICNG, ruangan. Lapus. Satu lagi, apa nih? Ibu Yoyon, ada? Wah, silakan Bu, kasih. Yang lain ambil di rumah. Ya lumayan hadiahnya. Jadi, Yoyon selamat, ya berkati. Jadi selamat. Buat yang lain pun di rumah selamat. Amin. Kita berkati ya. Ya lumayan lah buat di rumah ya. Lagi kita bangkit berdiri. Selamat Paskah, maju terus, dapatkan Dia. Amin. Jadi pujian berkati kita. Ku cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu. Temukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Benar-benar ada ibadat tengah pemuda, kita ambil bagian pemuda-pemuda
memuji menyembah Tuhan. Ku panggil Namamu. Kita sekarang panggil Dia. Lagi kita kembali panggil Dia. jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan Seperti Maria, sungguh indah, indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat Dialah perlindungan di dunia. Bahkan kita pulang bersama Dia. Haleluya. Kau menara perlindungan. Amin. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. bukan Tuhan Kau Tuhan, Tuhan yang jauh saja, sabar saja. dariku. Masakan kita tidak ketemu dengan Dia. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Amin. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap penduduk Yang mungkin banyak hal dan sungguh indah. indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber Kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Saudara muliakan Tuhan, saya butuh Engkau, saya butuh Engkau. Kita yakin Dia pelihara dari hari ke hari, bahkan sampai kekekalan bersama dengan Dia. Sangat indah firman Tuhan, banyak rahasia lain lagi. Kami terbuka. Tuhan pun siapkan apapun yang inginkan. Kembalikan masalah itu pada kita lagi. Seperti Maria bisa dia pulang. Dia berkata, aku bersabar. Dia sabar. Dia sabar. Dia setia menanti. Dan Tuhan pun sama pada hari ini pun. Kita diingatkan firman-Nya, siapa yang tekun mencari aku dapatkan dia. Aku datangi dia. Bahkan Tuhan, kalau sudah datang, sesuatu luar biasa. Akan puas dengan dia. Akan merasa sukacita tak terkatakan. Walaupun mungkin ada masalah, tapi pembelaan Tuhan sangat luar biasa. Pegang terus janjinya. Pasca kita. Hari ini nasihat indah. Terbukalah. Apapun yang terjadi, mata kiri dilumas, rohnya makin terbuka. Tidak takut hadapi. Terima kasih Bapak. Mari
kita arahkan hati kita pada Bapa di surga. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, baik yang di sini yang di rumah, semoga berkat Allah turun atasmu. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis yang dikerjakan Allah Roh Kudus menyertai kita, mengikat kita sepanjang siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan, pulang dan serukan. Jumpa, salam jarak jauh, sungguh indah kau Tuhan, sungguh indah kau. Tuhan berkati, sampai jumpa. Haleluya. Penuh kasih dan sayang, Salam dan terus. kau tempat